Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita, menyatukannya sebagai harapan dan syukur dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas hidup yang boleh kami miliki sebagai anugerah Tuhan bagi kami. Meskipun hidup itu tidak seluruhnya adalah hidup yang bertaburkan sukacita, kami tetap bersyukur bahwa bagaimanapun hidup itu, Engkau masih tetap memelihara kami, memberkati kami di dalam kesetiaan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang nantinya menjadi kekuatan bagi kami untuk bersikap mengambil tindakan di tengah-tengah persoalan hidup yang kami hadapi. Kami memahami siapa diri kami di hadapan-Mu, manusia yang serba lemah dan penuh dengan kekurangan, manusia yang senantiasa membutuhkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Hadirlah Engkau dalam harapan kami di tengah-tengah ibadah ini, di dalam pembacaan dan renungan kami. Berfirmanlah, kami mendengarkan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, masih di minggu Paskah, maka saya mengambil pembacaan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 10 hingga ayat 19. Dua Raja-Raja pasal 19 ayat 10 hingga ayat 19. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memberdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang ditelasa? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim,
hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Jemaat Tuhan, demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah kamu mendengarkan firman Tuhan yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Saya mencoba untuk memberi tema atau judul renungan ini, yaitu kawasan terlarang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saudara-saudara mau membeli pakaian atau sepatu, terlebih dahulu harus tahu ukurannya apa atau berapa. Size atau ukurannya S, M, L, atau XL, atau nomor 39, 40, 41, atau 43. Semua ada ukurannya. Harus cocok di badan dan juga cocok di kaki. Tidak boleh lebih, sebab nanti kelonggaran. Tidak boleh juga kurang, sebab nanti juga kesempitan. Kalau terpaksa harus lebih atau kurang, pasti terasa tidak nyaman. Semua ada ukurannya. Ada batas yang tidak boleh dilanggar atau ditabrak begitu saja. Jemaat Tuhan, antara manusia dan Tuhan memang ada kedekatan hubungan. Tetapi sedekat apapun hubungan itu tidak berarti bahwa ada persamaan kualitas di antara keduanya. Sebab manusia tetaplah manusia dan Tuhan tetaplah Tuhan, yakni Tuhan yang berdaulat atas kehidupan manusia. Ada batas yang tidak dapat dirubah. Ada kawasan yang tidak menjadi wewenang manusia. Kawasan itu hanya menjadi wewenang Tuhan. Lalu, di sini yang dibutuhkan oleh manusia hanyalah hikmat. Hikmat Tuhan untuk mengerti, hikmat Tuhan untuk menerima kenyataan itu, yaitu perbedaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Hizkia, seorang raja, apapun strategi perang yang dirancangnya untuk menghadapi Raja Asyur, apakah itu strategi yang canggih, yang hebat, ia tidak akan menangkan perang itu.
ia akan kalah, tewas, dan kerajaannya hancur. Inilah kawasan di mana manusia tidak berdaya, sekalipun sudah mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya. Lalu Hizkia pun berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Ayat yang 15. Di sini Hizkia sadar bahwa ada batas-batas antara dirinya dan Tuhan. Ada kawasan di mana Tuhan yang berwenang di dalamnya, dan di situ manusia tidak dapat memasukinya. Itulah kawasan Tuhan. Saya mencoba mengutip dari sebuah cerita, ilustrasi dari buku Anthony de Mello, kisah seorang muda yang datang mengunjungi guru rohaninya. Lalu dengan bangga ia melapor perkembangan rohaninya atau imannya kepada sang guru demikian. "Guru, puji Tuhan, saya bersuka cita karena hubungan saya dengan Tuhan semakin akrab. Hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat. Begitu akrabnya saya dengan Tuhan, sampai-sampai saya mempercayakan keledai saya tidak terikat di luar. Sebab saya tahu Tuhan menjaga keledai saya." Sang guru menjawab, "Orang muda yang bodoh, kembalilah keluar dan ikat keledaimu." Apa yang dapat manusia kerjakan, kerjakanlah itu. Sebaliknya, apa yang tidak dapat dikerjakan manusia, biarlah Tuhan yang bekerja di situ. Jangan dibolak-balik prinsipnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu tidaklah terasa nyaman bagi umat Kristiani untuk menyambut Paskah atau melewati masa-masa Paskah dalam suasana tertekan, terhimpit, ruang gerak dan ruang hidup seolah-olah terbatas dan dibatasi. Tentu tidak nyaman bagaimana mengungkapkan rasa sukacita dan syukur di tengah-tengah situasi seperti itu. Lalu banyak orang mengeluh, lalu banyak orang menggerutu. Apa yang dapat kami lakukan? Dan bahkan yang lain menganggap bahwa ia sudah tidak berdaya lagi dalam
situasi ini. Ada juga yang lain yang mencoba dengan jalan pikirannya sendiri, katanya mengandalkan imannya kepada Tuhan, lalu mengambil keputusan untuk bertindak yang tidak benar. Banyak orang yang merasa beriman bahwa mereka punya kelebihan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Toh mereka tidak lebih seperti seorang pemuda yang merasa lebih saleh dari orang lain. Persoalan kita adalah bagaimana berhikmat di tengah-tengah situasi ini. Tentulah tidak bijak kalau kita beranggapan bahwa situasi yang sedang kita hadapi membuat kita lumpuh, tak berdaya sama sekali. Tentu tidak. Dan yang lebih buruk lagi adalah dibatasinya ruang gerak, ruang kebebasan, seolah-olah membuat kita tak berdaya sama sekali. Apakah memang demikian? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu tidak terlalu sulit untuk melihat dan membijaki tindakan kita. Apa yang bisa dan harus kita lakukan, dan apa yang memang harus Tuhan lakukan. Tidak terlalu sulit untuk mencoba membatasi ruang gerak, mengekang kehidupan dan diri dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Hanya persoalannya adalah kita selalu mencari yang serba instan, yang serba cepat, dan di situ kita memperalat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak seluruh situasi yang kita hadapi tidak memiliki makna bagi kehidupan ini. Situasi yang membuat ruang hidup dan ruang gerak kita seolah-olah menjadi sempit, boleh jadi adalah situasi di mana kita harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari dan memahami apa kehendak Tuhan di balik dan di seluruh peristiwa itu. Itu yang dapat kita lakukan. Tuhan memberkati. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mensyukuri
atas seluruh hidup dan peristiwa yang terjadi dan melintas dalam kehidupan ini. Apakah itu pahit atau manis, suka ataupun duka. Sebab kami tahu di sana, di seluruh situasi yang kami hadapi, Engkau senantiasa menyertai kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari-hari atau waktu yang boleh kami lalui, dan secara khusus adalah sepekan yang boleh kami lewati. Waktu-waktu yang Kau anugerahkan kepada kami, kami sadari juga sebagai kesempatan di mana Tuhan berbuat baik bagi kehidupan kami. Inilah yang menjadi harapan kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Teristimewa adalah di tengah-tengah situasi mewabahnya virus corona ini. Maka kami berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi pemerintah kami, bangsa atau negara kami, bagi gereja-gerejamu, di permukaan bumi ciptaan. Berikan hikmat dan pengertian untuk menghadapi dan mengatasi persoalan yang sedang melanda dalam kehidupan kami bersama. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang buruk yang tidak membantu kami untuk lepas dari ancaman dan tekanan persoalan ini. Kuatkan kami senantiasa, apapun yang harus kami hadapi, apapun yang kami harus lakukan. Bapa di surga, kami memohon penyertaan bagi seluruh jemaat kami dalam seluruh waktu yang dijalani. Waktu demi waktu, biarlah boleh menjadi waktu yang berarti, meskipun itu di tengah-tengah himpitan dan tekanan dan bahkan ancaman wabah virus corona ini. Ajar kami untuk melihat seluruh waktu yang Kau anugerahkan untuk lebih mampu menjadi hidup ini seperti waktu-waktu yang pernah kami jalani. Bapa di surga, kami sadar akan diri kami sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan, dan kami mohon pengampunan bila kami tidak memiliki kesanggupan untuk berjuang menghadapi dan mengatasi persoalan kami. Hari-hari kami ke depan, sertai dan lindungi kami. Inilah permohonan dan inilah syafaat kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.